Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan untuk mata kuliah pelayanan musik gereja. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan yang siap dan dalam keadaan yang sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga perkuliahan kita dapat berjalan dengan baik dan lancar pada saat ini. Hari ini merupakan pertemuan yang ketiga, dan pada dua pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pentingnya pelayanan musik gereja. Nah, dalam pertemuan-pertemuan tersebut kita sudah membahas tentang alasan-alasan pentingnya kita mempelajari musik gereja. Nah, setidaknya ada 4 alasan yang sama-sama kita sudah ikuti pelajarannya, dan kita sudah turut dalam pembahasan mengenai pentingnya mempelajari musik gereja. Ada 4. Ya, yang pertama, pelayanan musik gereja itu kenapa penting untuk dipelajari? Karena itu ada di dalam Alkitab, baik itu di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Kemudian yang kedua, kenapa penting? Karena pelayanan musik itu ada di sepanjang sejarah gereja. Sejak permulaan sejarah gereja, ya, kita sudah melihat pelayanan musik itu ada dan terus ada di dalam perjalanan sejarah gereja atau kekristenan, bahkan itu terjadi sampai sekarang ini. Kemudian yang ketiga, kenapa penting kita mempelajari musik gereja atau pelayanan musik gereja? Karena memang pelayanan musik itu, ya, ada di dalam ibadah umat Allah. Seperti kita ketahui bersama bahwa ibadah itu memiliki arti yang penting dalam iman Kristiani karena menyangkut hubungan kita dengan Tuhan. Dan musik itu berperan atau bahkan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ibadah. Ya, jadi perannya begitu vital. Dan yang keempat, kenapa penting kita mempelajari pelayanan musik gereja, yaitu bahwa pelayanan musik gereja itu ada di dalam kehidupan yang kekal. Ya, kita sudah tahu bersama bahwa pada akhirnya kehidupan yang kekal itu merupakan goal, merupakan tujuan pengiringan kita kepada Tuhan supaya kita sampai di sana. Dan ketika kita ada di sana, pelayanan musik itu ada di sana. Jadi 4 hal penting, ya, yang kita sudah pelajari ini sekedar diingatkan kepada saudara untuk dipahami. Dan saat ini kita akan datang kepada bagian yang kedua, ya. Nah, pada bagian yang kedua ini kita akan mempelajari tentang pengertian musik dan sejarah singkat musik. Ya. Jadi kita akan mempelajari pengertian musik dan sejarah singkat musik. Nah, yang pertama kita akan melihat tentang pengertian musik. Kata musik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu muse, ya, muse, musai atau musike.
Muse, musai, musike. Nah, di dalam mitologi Yunani, Muse atau Musai itu adalah dewi roh sesembahan yang menurut mitologi tersebut, ya, dewi roh sesembahan ini mengilhami penciptaan sastra, ya, puisi dan musik. Nah, kalau kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, maka di dalam KBBI salah satu arti dari musik adalah nada atau suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama yang menggunakan alat-alat yang dapat menghasilkan bunyi-bunyi itu. Nah, kemudian kita akan lihat, ya, bahwa musik itu memiliki komponen, ya, musik itu memiliki komponen, dan komponen dari musik itu terdiri dari A, melodi, B, harmoni, C, irama atau ritme, dan D, pitch. Jadi komponen dari musik itu terdiri dari melodi, harmoni, irama atau ritme, dan yang terakhir adalah pitch. Nah, kita akan lihat komponen-komponen ini. Yang pertama melodi. Nah, melodi itu adalah rangkaian sejumlah nada atau bunyi yang berurutan serta mengikuti irama berdasarkan tinggi rendah atau naik turunnya. Sekali lagi, melodi adalah rangkaian sejumlah nada atau bunyi yang berurutan serta mengikuti irama berdasarkan tinggi rendah atau naik turunnya. Kemudian yang kedua, harmoni. Nah, harmoni adalah keselarasan, ya. Harmoni adalah keselarasan nada-nada musik yang diatur dalam pola akor yang mendukung melodi dan patuh pada irama. Sekali lagi, harmoni adalah keselarasan pada nada-nada musik yang diatur dalam pola akor yang mendukung melodi dan patuh pada irama. Berikut yang ketiga, yaitu irama atau ritme. Nah, irama atau ritme adalah pergerakan, tempo atau ketukan, ya, kemudian tekanan atau hentakan, ya, dan aliran gelombang musik secara teratur dan diulang-ulang yang bersifat konstan. Nah, itu irama, ya. Jadi untuk memudahkan kita memahami tentang irama, ya, kalau kita menyanyi, ya, sambil mengentuk-ngentukkan tangan di suatu benda, contoh di meja ini, ya, seperti ini, ya. Nah, itulah irama, ya. Jadi saya beri contoh, kalau di grup band, ya, maka alat musik dalam grup band yang digunakan untuk mengatur, menentukan irama adalah drum. Contoh. Nah, itu kemudian nanti kita akan lebih mantapkan ketika kita akan ada di dalam praktek, ya. Kemudian yang keempat
atau yang terakhir dari komponen musik ini adalah pitch. Jadi pitch ini adalah penerimaan frekuensi suara atau bunyi yang berhubungan dengan tingkat volume, kekerasan atau kelembutan bunyi atau suara. Jadi pitch itu adalah penerimaan frekuensi suara atau bunyi yang berhubungan dengan tingkat volume, tingkat kekerasan, tingkat kelembutan bunyi atau suara. Itulah pitch. Nah, jika keempat ini digabung, yaitu melodi, harmoni, irama, dan pitch, empat ini digabung, maka itu akan menghasilkan apa yang disebut dengan aransemen. Jadi aransemen itu merupakan gabungan dari keempat komponen musik ini, yaitu melodi, harmoni, irama, dan pitch. Ya. Nah, aransemen itu artinya pengatur ya. Sementara orang yang mengatur ya itu disebut arranger ya. Artinya orang yang mengadakan aransemen. Nah, itulah yang disebut dengan arranger. Tentu kita mengenal contoh di Indonesia ya, lagu-lagu rohani, ada arranger yang cukup memiliki kemampuan dan cukup dikenal seperti Yosef Jafar. Kemudian kalau di musik Indonesia secara umum kita mengenal arranger seperti Purwacaraka, seperti Erwin Gutawa, seperti Adi MS dan lain sebagainya. Nah, mereka ini memiliki kemampuan ya untuk mengaransemen ya, dan pada tingkat-tingkat tertentu juga saya melihat di kalangan gereja, di komunitas-komunitas tertentu ya, ada orang-orang yang juga memiliki kemampuan, memiliki bakat untuk menjadi arranger. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa sebuah musik itu ya, ketika itu di aransemen ya, maka tentu dia akan memiliki nilai-nilai tertentu ya, yang kemudian itu semua dihubungkan dengan bagaimana kita memberikan sebuah karya ya, dalam khususnya ya dalam pelayanan musik gereja. Jadi pada tingkat sederhana ya kita melakukan aransemen ya untuk lagu-lagu tertentu ya, guna dipakai dalam pelayanan musik gereja seperti dalam pelaksanaan ibadah. Memang kemudian pada akhirnya kita tidak sekedar berteori saja, sebab nanti di kemudian hari akan diatur waktunya, kita akan mengadakan tatap muka ya, menyesuaikan dengan situasi dan keadaan akibat pandemi COVID-19 ini. Tetapi ya mau tidak mau hal ini harus diupayakan ya, untuk memantapkan atau membuat supaya proses pembelajaran ini benar-benar kena pada sasaran yang tepat ya, di mana kita tidak sekedar membangun kemampuan-kemampuan teoritis terhadap
musik, tetapi juga ya sebagaimana musik itu memang harus kemudian diikuti dengan praktek-praktek, ya, sehingga sasarannya dapat. Jadi untuk pertemuan yang ketiga ini saya sudahi sampai di sini, dan kemudian nanti kita akan berjumpa kembali pada pertemuan selanjutnya untuk materi-materi lanjutan. Tuhan memberkati kita sekalian dan sampai jumpa di waktu yang akan datang.